ketika muncul itu berarti menampakkan wujud daripada si orang yang meninggal tersebut. Kayak gitu. Ketika mamanya si Fulan meninggal, ya tidak mungkin jasad si Fulan itu bisa bangkit kan? Tidak mungkin, karena dia sedang mengalami yang namanya, kalau memang dia orang yang beriman berarti dia sedang mengalami nikmat kubur kan, seperti itu. Kalau orang yang berdosa mereka sedang mengalami siksa kubur. Kenapa kemudian ada muncul orang melihat sosok yang mirip dengan si jasad tersebut? Itu adalah sosok penampakan dari jin korin. Jin korin itu berarti muncul dengan wujud si jenazah yang meninggal itu. Hanya satu jin yang bisa dilihat oleh manusia, yaitu namanya jin korin. Nah, kalau pocong atau kuntilanak itu perwujudan seperti itu banyak sekali dan marak di sini, Mbak. Itu sebenarnya gimana itu kalau masalah setan pocong, setan kuntilanak gitu, Mbak? Kembali kepada jin korin. Fenomena sekarang yang marak ya, itu banyaknya muncul penampakan pocong, penampakan kuntilanak, penampakan hantu-hantu yang mungkin hanya ada di Indonesia ya. Hantu-hantu yang hanya ada di Indonesia kan itu pocong, kuntilanak, genderuwo, itu kan. Nah, kalau genderuwo sendiri itu kan memang sebenarnya jenis iblis, ya, iblis. Tapi memang iblis yang termasuk dari bangsa jin korin juga. Karena jin itu kan ada dua versi ya. Jin itu ada jin muslim dan jin kafir. Nah, kalau jin kafir itu bisa muncul dengan sosok genderuwo itu tadi. Gitu. Nah, kalau yang jin-jin muslim biasanya muncul dengan bentuk manusia berjubah atau. Nah, kalau kuntilanak sendiri itu yang tadi saya bilang, berarti kuntilanak atau pocong biasanya itu muncul dengan perwujudan daripada jenazah yang meninggal itu. Jasad orang yang meninggal itu kemudian muncul dengan wujudnya daripada orang, namanya ki kuntine si anu atau pocongnya si anu gitu. Itu adalah jin korin yang memang menampakkan eksistensinya dalam bentuk wujud jenazah yang meninggal tersebut. Nah, biasanya ketika meninggalnya karena kecelakaan, terbentur oleh kendaraan umpamanya, kepalanya pecah, maka korin yang muncul dengan bentuk yang persis seperti ketika dia dimakamkan terakhir, dengan bentuk muka yang penyok, ya, atau mata yang keluar, atau ya seperti itu. Intinya itu aja. Intinya itu. Ya karena di Indonesia itu kan taunya pocong sama kuntilanak, genderuwo gitu ya. Nah, kalau kuntilanak identiknya seperti ini. Orang yang meninggal bersamaan dengan bayi yang dilahirkan. Artinya begini, ketika dia meninggal itu dalam posisi melahirkan, entah itu yang gagal bayinya atau entah yang gagal si ibu yang mengandung itu, maka sosok perwujudan korin itu berbentuk kuntilanak. Mungkin gini, karena memang mayoritas penduduk Indonesia itu kan muslim, dan proses pemakaman orang muslim itu dengan cara dikafan dan dikubur secara Islam ya, artinya dibikin galian lubang, kemudian dikafani, kemudian diikat. Nah, kenapa kemudian muncul jin korin dengan perwujudan pocong atau kuntilanak? Kuntilanak kan tidak ada kuntilanak yang pakai jubah hitam. Iya betul. Kuntilanak ya rata-rata jubahnya putih. Seperti itu. Yaitu karena kembali ke proses mayoritas orang muslim itu memakamkan jenazah itu dengan cara dikafani, kemudian diikat. Juga mitos yang mengatakan kalau namanya pocong itu kenapa bisa muncul eksistensinya ke orang-orang yang memang bisa melihat itu karena memang tali pocongnya tidak dibuka. Karena memang secara syariat orang dimakamkan itu berarti tali-tali yang ada di ikatan tubuh, ikatan itu dibuka. Oh gitu. Seperti itu. Itu biasanya karena memang mitosnya itu karena tali pocongnya tidak dibuka. Kemudian muncul eksistensi pocong itu dalam perwujudan korin itu dengan perwujudan pocong itu yang masih terikat. Iya. Nah, Mas Solik, kemarin kan Mas Solik ini memvideokan waktu di Desa Sangkanjaya ya, itu sebenarnya kan Puden Berundak ya yang di ladang. Itu ada fenomena seperti itu, jenengan tuh nggak lihat ya? Saya sama sekali nggak lihat. Kita barengan ya berempat, kita ambil gambar ke arah Puden Om. Tapi yang tertangkap kamera itu hanya punya saya, dan sekarang masih ada di sini. Belum saya hapus ya, masih saya dokumentasikan untuk kenangan lah ini sejarah kita penelusuran di
Sanganjaya. Kemudian Sanganjaya Pangalencer Pangalencer Putih. Ya. Mbah Kemuning. Itu posisi eksistensi itu muncul di Patilasan Arya Kamuning. Iya. Iya betul. Di Patilasan Arya Kamuning. Itu gimana ya, Mbak? Kok bisa ada perwujudan muncul di depan kamera seperti itu pada siang hari? Iya. Sekitar setengah 5 ya. Kita ingat waktu itu kan Om Sarkup mau mendekati lokasi tersebut dan saya sudah merasakan bahwa ada eksistensi di sana yang memang sepertinya terusik seperti betul. itu. Dan makanya ketika Om Sarkup mau mendekati lokasi itu saya bilang Om jangan ke situ. Sedang ada energi-energi negatif yang kurang baik untuk betul. didekati. Di situ saya sudah merasakan dan saya tidak kalau memang itu kamera kemudian menangkap sesuatu di sana, saya hanya bisa merasakan seperti itu. Makanya saya melarang Om Sarkup untuk mendekati lokasi itu karena memang ketika kita mau eksplor ke sana, di sana itu sudah merasa tidak nyaman untuk kita dekati seperti itu. Iya. Akhirnya muncul di videonya Mas Holik. Iya. Nah itu perwujudan itu apa ya sebenarnya? Kalau kita bicara pocong kayaknya bukan pocong tapi putih gede dur gitu ya. Ya itu ya kita kembali ke jin itu tadi. Jin ya, kembalinya ke jin. Tapi ya mungkin itu menjadi pro dan kontra ya. Ada yang memang percaya, ada yang tidak, itu wajar lah namanya kehidupan ya seperti itu. Ada baik, ada buruk, ada pro, ada kontra. Tapi apapun itu kita wajib percaya bahwa gaib itu ada. Ya, Gaib itu ada dan kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan jin dan manusia. Adapun kembali ke yang namanya bisa dilihat atau tidak tergantung dari masing-masing pribadi daripada orang tersebut. Tuhan kasih dia lihat atau tidak seperti itu. Nah satu lagi ini Mbah Jenar, banyak sekali konten kreator ya sekarang menampakkan diri seolah-olah itu depan itu ada sesuatu lah, dan itu jelas sekali. Itu menurut Mbah Jenar gimana itu? Sambil dikebukin ya. Perwujudan yang nampak nyata di depan kamera dan setiap hari. Kalau saya melihat itu sebenarnya mungkin hanya menjadi hiburan. Jadi ya kita kan melakukan explore ini bukan hanya setahun 2 tahun. Iya betul. Kita sudah lama sekali melakukan explore seperti ini. Bahkan ke tempat-tempat yang orang bilang itu sangat wingit dan lain sebagainya. Tetapi kan jarang saya katakan jarang itu. Yang namanya jarang itu kan bukan tidak pernah. Betul. Bukan tidak pernah. Jadi pernah memang sekali atau 2 kali atau seperti kemarin kita pernah melihat seperti itu kan. Betul. Nah, kalau kita kemudian melihat konten-konten kreator yang setiap hari itu memunculkan sosok pocong, sosok kuntilanak merah dan lain-lain, saya menilai itu hanya mungkin semata-mata hanya untuk hiburan aja. Mencari viewer lebih banyak. Iya. Nah ini ada tempe juga ya sahabat semua dan kopi ya, kita sambil aja. Kalau menurut Bung Baidi gimana ini secara harfiah, secara naluri logika gimana Bung? Kalau bicara jin ya, kalau dulu saya di pesantren, jadi jin itu kan secara bahasa ada kata al-jinn, artinya itu tersembunyi atau terselubung. Jadi memang jin itu ya sifatnya tidak dilihat secara umum ya, tapi memang ada beberapa orang-orang yang bisa diberi kelebihan. Terutama para nabi, rasul dan para aulia-aulia awal itu yang bisa melihat. Dan untuk jin itu sendiri memang ada yang namanya jin koren, itu memang jin yang diri kita sendiri ya, pas meninggal nanti dia tetap hidup sampai kiamat seperti itu. Paling seperti itulah saya bisa menjelaskan lah, karena sebenarnya bukan ranah kemampuan saya. Yang jelas jin itu ada. Dan kita sebagai orang muslim ya harus percaya yang namanya gaib, karena memang kan sudah ada dalil ya bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi memang kita itu orang beriman ya wajib percaya yang namanya gaib. Atau sesuatu yang terlihat dari luar itu adalah ya jin-jin tersebut seperti itu. Oke.